Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah takziah, hadanallah wa yakum ajma'in wa rahimakumullah. Malam yang penuh dengan keberkahan ini, meskipun kita masih dalam keadaan turut berduka cita, selaku insan yang beriman, sudah sepantasnya lah kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini dan insya Allah sampai akhir hayat, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Nikmat yang paling berharga adalah iman Islam kita. Kemudian di dalamnya adalah sehat jasmani maupun rohani. Sehingga alhamdulillah dengan sehat itu Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di kediaman sahibul musibah. Bersama-sama kita mendoakan kepada almarhumah Ibunda Halifah, di mana 7 hari yang lalu telah meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, meninggalkan cucu, meninggalkan keluarga dan kita semua. Tidak ada lain harapannya saudara-saudara, insya Allah kumpulnya kita malam hari ini menjadikan asbab doa kita diijabah oleh Allah, sehingga almarhumah diampuni segala dosa dan kesalahan semasa hidup, diterima amal ibadah yang pernah diperbuat semasa hidup. Kemudian insya Allah khususnya adalah anak-anak keluarga diberikan kesabaran serta ketawakalan di dalam menghadapi ujian sekaligus musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengelak saudara-saudara kalau musibah ini sudah datang kepada kita. Tidak ada yang bisa mundur ataupun maju kalau musibah ini sudah sampai kepada kita. Lebih-lebih ini adalah Ibunda Halifah. Kalau kemarin saya ngobrol dengan keluarga sahibul musibah, Ustaz almarhum ini meninggalnya alhamdulillah gak melalui sakit dan sebagainya. Hanya sababiahnya jatuh saja dari angkot, kemudian Allah punya kehendak lain. Itulah mati saudara-saudara. Tidak bisa kita reka-reka, tidak bisa kita tebak-tebak. Hanya saja orang yang mau mati itu biasanya kadang-kadang memakasi. Aneh-aneh kalau orang mau mati itu. Orang yang gak biasa tahlil. Hati-hati. Aja gemul sirah. Iya benar Bu. Yang gak biasa senam ikut-ikut senam tuh. Siapa? Sirah, ipul itu sirah. Aneh-aneh Pak orang mau mati itu. Orang yang gak biasanya ngopi-ngopi malam ini. Iya. Cuman ini kebangetan sahibul hajat saya Pak diprank. Kira saya tadi ini kopi Bu. Ampura gimana Pak ya? Diangkat ya. Mohon mikir we barang emang. Bina-bina. Bodoh amat. Udah biarin Pak, biar baik. Mau diisi Bu. Tadi mau diisi mah. Salawat ma'asalam kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin. Insya Allah Bapak Ibu dan Saudara kita yang hadir pada malam hari ini merupakan umat-umatnya yang selalu istiqomah, umat-umatnya yang selalu menjalankan risalah baginda Nabi. Terlepas daripada saat ini Bapak Ibu dan Saudara kita saksikan secara media cetak, media koran dan sebagainya, aneh-aneh sekarang. Ada yang ngaku ini, ada yang ngaku itu segala macam. Bahkan baru-baru ini ada yang bisa ngomong sama semut. Si Gupron kurang ajar. Ada yang ngaku-ngaku habaib segala macam. Naudzubillah min dzalik. Saya pesan saudara-saudara khususnya yang ada di masyarakat Umbu Duren, jangan pernah kita ikut-ikutan hal-hal yang belum kita pahami. Jangan pernah kita ke bawah-bawah
jangan pernah kita seolah-olah itu akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, padahal itu adalah menjebak keimanan kita, yang pada akhirnya kita yang akan mendapatkan kerugian dan kerugian saudara-saudara. Boleh jadi orang bisa ngaku ini segala macam, silakan dia mengaku ini, mengaku itu dan sebagainya macam. Tapi konsep tanamkan dalam dada kita tetap adalah iman kita. La ilaha illallah. Wis eta bae ulah loba-loba. Hadirin rahimakumullah. Maka malam hari ini kumpulnya kita di kediaman Sahibul Musibah tidak ada lain adalah membantu saudara-saudara kita, khususnya adalah keluarga Sahibul Musibah, yang dimana malam hari ini 7 hari yang lalu Ibunda Halifah masih ada di tengah-tengah keluarga ini, masih bisa kumpul dengan anak-anaknya, masih bisa silaturahim dengan tetangga kanan kiri depan belakangnya. Tapi malam hari ini almarhum Ibunda Halifah sudah berada di alam lain, yaitu adalah alam kubur, yang dimana semua kita saudara-saudara pasti akan mengalami yang namanya alam kubur. Aja enak-enak sirah bengi iki Pak, ngopi, ngerokok, mangan kue, bengi iki kita dijemput malaikat Israel. Ya Allah, Israel, mudun sirah ning umbu duren. Kata Israel, kuat api Allah. Lampung Israel. Iya. Wes mudun ba Israel. Di sana ada yang tajiah, cabut nyawanya yang di pojok. Oh, ada sih pojok. Bah, aja geser, bah. Santai be santai. Orang apa-apa. Aman. Iya, tapi biasanya omongan kiai mustajab lur. Iya bener. Bener bang, bu, ini di Umbu Duren kalau 1 bulan aja nggak ada yang mati, ustadznya sepi job. Iya baik. Sepi job, sing talil. Apa untuk apa ya? Hah? Orang, ya wes lah ada orang. Ada dan rahimahumullah, jangan enak-enak kita mak. Malam ini kita ngopi, malam ini kita ngerokok, malam ini kita makan kue. Pulang dari sini salah satu di antara kita menyusul seperti almarhum Ibunda Halifah mau ngomong apa? Maka harusnya kita ambil pelajaran, ambil itibar, jadikan ini adalah pelajaran buat kita. Malam ini kita duduk di sini, besok kita yang akan didoakan saudara-saudara. Maka sudah sejauh mana iman kita kepada Allah? Sudah seberapa banyak amal ibadah yang sudah diperbuat? Yuk saudara-saudara, mumpung kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, gunakan ini semua adalah untuk beribadah kepada Allah. Ulah angguk-anggukan dong mbah. Hari angguk-anggukan dong lu bener. Orang ngantuk. Ya weruh kita nih. Nonggo di besek kemana si kotak ibu? Hah? Besek merada gede. Dan saudara hadirin rahimakumullah, jadi malam ini kita datang ke sini mendoakan Ibunda Halifah, di mana 7 hari yang lalu mendahului suaminya masih ada bu? Mana? Yang mana? Oh, bapak. Oh, pada saat tadi buku lilingan baik. Iya, orang anak mah banyak. Tenang bah, tenang baik. Jengir ke hati nama dan dikdu kita. Paham saya lalaki. Oke, dibahas bah, tenang baik. Oke, namun kau berwaktu nada pikir. Ya, namun kau bermantul. Hadirin rahimakumullah. Maka disinilah tugas kita sekarang. Sebab kalau kita berbicara mati Pak, sabagiannya saja mati itu Pak. Ada yang melalui proses dia penyakit bertahun-tahun gak mati-mati, pulang balik ke rumah sakit, hartanya banyak pakai berobat gak mati-mati. Ada yang mati kecelakaan di jalan, ada yang mati
jatuh di kamar mandi, ada yang bolak-balik Medah, Madinah, Mekah, Indonesia, pengen mati di Mekah, nggak mati-mati. Giliran mancing dia ke gudang agen, mati. Ada yang begitu. Saya pernah ceramah Pak di Tanjung Bintang. Selesai ceramah, alhamdulillah ngobrol sama Sohibul Musibah. Ustaz, alhamdulillah ini almarhum matinya ketimpa kotoran sapi. Loh kok bisa? Loh kok bisa kotoran sapi bisa matiin orang ini? Ya bisa, orang satu kontainer. Oh, atau iya modal. Mobil. Jadi mati mah sabab biasa aja Pak. Termasuk ini almarhum. Minggu yang lalu saya Pak malam minggu kemarin di Kedaung nih sama Bapak yang bawa MC. Di Kedaung ya sih Pak. Itu Masya Allah sama prosesnya. Dan ini Maimunah Alifah umurnya berapa kira-kira ini Pak? Abah, berora rabinnya. Itimbang Rabin orang-orang ya. Hadirin rahimakumullah, sababiahnya saja mati itu al-mautu hak. Mati itu adalah hak bagi seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali mau kaya, miskin, tua, muda, sholat atau enggak, kiai, preman, haji, ustaz tetap modal, Pak modal. Tetap modal Pak. Makanya nggak usah sombong-sombong jadi orang ini. Kadang-kadang di umuduran ini enak membaca jadi mas bik petang-tang, peteng-teng, ting batik. Ana ya? Ini wongnya. Yang pura itu mana mah? Iya. Gaji goreng jelas itu dulu. Iya bener, cuma kau pentungan doang. Gawa hati kok iting batik nyari kita. Orang jelas 2020 kita dijaga sholat orang uli sholat. Siapa sih jaga? Limas malaikat. Cekek malaikat buat kulit mas kawas. Udah lama nggak usah sambung-sambung, kita mati semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap makhluk Allah yang bernyawa, jangankan dia manusia Pak, tanaman mati, tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, bahkan yang disebut benda mati, gunung tetap ikut mati saudara-saudara, apalagi kita manusia. Maka harus garis bawahi, ketika kita sudah nanti Israel itu datang, apa yang harus kita persiapkan ke hadapan Allah, karena sudah masuk ke liang lahat adalah tidak ada yang bisa membantu kita saudara-saudara. Kematian bukan akhir segalanya, justru adalah awal kehidupan yang abadi di hadapan Allah. Jangan dikira saudara-saudara selesai mati selesai urusan, kagak. Justru urusannya dengan Allah. Urusan dunia betul selesai, tapi urusan di akhirat belum lagi melewati alam-alam yang lain. Inilah sekarang tugas kita mendoakan almarhumah Ibunda Halifah. Maka mudah-mudahan dengan adanya doa kita bersama, insya Allah ini almarhumah Ibunda Halifah betul-betul husnul khatimah di hadapan Allah. Husnul khatimah cirinya telu Pak. Saksikan ketika orang sakaratul maut dari ujung kaki sampai ujung kepala, kalau dia berkeringat keningnya jangan dilap. Ini adalah salah satu husnul khatimah. Jangan dilap tubuh. Kalau melihat orang sakaratul maut keningnya berkeringat, jangan dilap, biarkan saja. Yang kedua, kalau berlinang air mata juga jangan dilap, biarkan saja. Ustaz, bagaimana kalau air matanya sampai 2 ember? Mikirin mekar aku mah. Hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menukilkan di dalam salah satu syarah kitabnya, Hidayatus Salikin kitabnya, 3 yang akan mengantar ke kuburan. Ketika mayit ini sudah dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, 3 yang mengantar ke kuburan. Pertama, kalau mayit ini dibawa ke kuburan, rame-rame keluarganya nganter Pak. Nggak ada yang tertinggal, yang jauh, yang dekat, yang kaya, yang miskin, nganter ke kuburan. Nggak ada yang tertinggal. Apa nganter orang Pak? Nganter orang?
Barangan tuh. Dari kerunya orang sih. Kerunya orang sih. Lemas. Apa nih sih lemas? Hadirin rahimakumullah, tapi hati-hati dengan yang namanya su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini Pak 3. Mukanya membiru, matanya melotot, lidahnya menjulur, tangan dan kakinya kejang-kejang. Ini hati-hati. Kalau dia matanya melotot, lidahnya menjulur, kenapa ini bisa seperti ini? Dia punya kesalahan kepada kedua orang tuanya. Hati-hati. Kita semua punya orang tua. Kita semua pernah dilahirkan melalui rahim ibu kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, terutama adalah ibu. Ustaz, orang tua saya sudah 70 tahun yang lalu meninggal. Tetap cara berbaktinya bagaimana? Ziarah tiap hari Jumat. Keluarkan sedekah atas almarhum atau almarhumah. Doakan terus, itulah cara berbaktinya. Kemudian, kenapa mukanya membiru? Dia mempunyai wong bengen mah Pak, Masya Allah, masih percaya kepada hal-hal yang di luar nalar. Masih pakai bebet sabuk ku sabuk Pak. Masih anak saya tiga ya. Masih anak sing enggak bebet biar enggak kena, pokoknya begitulah. Barang ketajong mah tetep adu aing. Tetep Pak. Makai bebet biar gak kena ini dan itu segala macam. Begitu ketajong menyeri mana lagi sarwa. Kemudian percaya kepada hal-hal yang selain pada Allah, percaya kepada cincin. Gara-gara cincin ini nih, usaha gua maju. Gara-gara keris ini, gara-gara burung ini, gara-gara benda ini, semua adalah menduakan kepada Allah. Musyrikin nasyirka ladzulmun azim. Syirik kepada Allah merupakan dosa besar, lur. Kita dosa maksiat, dosa zina, dosa khamar. Kalau kita tubuh ilallahi taubatan nasuha, tobatnya benar-benar, pasti dia bakal diterima tobat kita. Tapi kalau syirik kepada Allah, meskipun kita sujud sampai ireng jidat itu, tetap ditolak ibadahnya. Unggar di dia. Iya, cocok ya. Bang, guys, yang kesinggung bang, aja kesinggung ya, siap ya? Sebab cuma 2 lor orang yang kesinggung, kalau nggak mati stroke. Ih bener bang, saya ceramah di Padang Cermin, besoknya di Bang Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa nih pagi-pagi nelfon Ustaz? Yang di samping Ustaz semalam itu stroke. Kenapa? Kesinggung. Ini anak norok ke, samping kita ke. Tapi kayaknya masih agak tua dikit ke. Ini mah insya Allah mah orang. Tapi biasanya mah pusing mati yang tua-tua mah ya. Hadirin rahimakumullah. Waduh amat lah ini. Terus. Ya kita mah dibayar ke. Jadi si Ebet, jadi si ikut dengan Kang Ustad. Ada yang memanggil kita abah-abah Bu. Wis bah yang digawe rame bae, iya orang bisa, kita tergantung bayaran lur jadi kita. Iya. Tergantung bayar kita melur, namun bayarannya cocok ya insya Allah tentang ala kadar mah enak amat. Kadang-kadang atur nuhun ya Ustaz, aja kapok ya sirah, aja kapok ya kita mah kapok. Enak banget. Bener bah, bener pokok nunggu nih rokok ya Allah gitu. Wajah mau nyorak itu. Berhubung wis dulur baik, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Yo, balik kita ke masalah maid. Kemudian setelah diganjal dengan tanah merah, kemudian diazankan, silakan diazankan maid, tidak diazankan pun itu maid Pak nggak bakal protes. Ustaz, azan maid itu kan azan itu untuk orang-orang yang hidup benar. Sebagian ulama Pak punya pendapat maid nggak boleh diazanin karena memang maid tidak ada dasar dalilnya. Tapi sebagian ulama lagi silakan diazankan itu maid, mengingatkan yang hidup yang di atas. Ketika si bulan sedang azan, mestinya yang di atas kuburan tadi ngaraba karena ada Allahu Akbar, singing duhur ya Allah. Ternyata seperti ini akhirnya ya Allah.
Jangankan waktu hidup, ketika sudah terkujur kaku masih diingatkan dengan azan. Mengkononku harus emang iki mau orang si pulan lagi azan ning duhur mengotak baik. Nak mengenai dia. Yang diomongin malah kejelekan-kejelekan si Maid. Semalam masih ngobrol sama gue itu. Sekarang mah mati deh. Goblok jadi gitu. Haram Pak hukumnya. Yang lebih parah lagi di masyarakat kita begini Pak, maitnya sudah dikubur, yang minta-minta pakai peci di jalan masih tuh. Masih baik? Masih ya? Anda wongnya? Ndek, iku maning aisyirah. Masa iku maning sih? Maitnya sudah nggak ada, pas sudah dikubur, bahkan sudah baca talqin, itu yang di jalan masih penuh. Itu Pak peci sama duit. Apa ngomongnya? Wih, mau ngerokok gak ada duit. Dibeliin rokok lah wabek itu Pak. Begitu sudah habis, baru ngomong, Mbak, tadi di jalan dapat duit sekian-sekian, tapi habis sama kami beli rokok. Jadi wong musibah ya. Badok, bekar kita ku, peci segala macam. Nggak begitu Lur, harusnya laporan dulu sama musibah. Ini dapatnya segini, kalau kata musibah silahkan kalian mau beli rokok itu sudah sedekah. Baru iki mau orang dapat duit yang jalan sekian tapi sentek gawe rokok. Dia soal beli musibah, buat dok terus dirokok. Haram hukumnya Pak. Hadirin rahimakumullah. Sudah tuh. Kemudian dibacakan talqin, diajankan, silakan diajankan, tidak diajankan pun itu main nggak bakal protes, nggak bakal protes. Begitu main nggak diajanin, Noel main. Lur, ajanin gua dong, ayo. Ngomong apa coba tuh? Makanya kita disunahkan Lur, kalau lewat kuburan, lewat ke keramat, kita ngucapin salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Dara kamil mu'minin antum lana salafun. Wa nahnu lakum wa taba'una. Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun al-fatihah. Itu salam kita dijawab Pak sama orang-orang di alam kubur. Cuman gak kedengeran. Andai saja kita diberi kekuasaan oleh Allah, bisa mendengar jawaban orang-orang di dalam kubur. Begitu kita lewat, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Yang mati kemarin dijawab, Waalaikumsalam. Ayo ngomong naon coba. Aja mandi bapak, kiai pasti lompat. Iya kan? Pasti lompat Pak. Pasti Pak. Maka kita disunahkan. Jangan lewat situ. Kemarin ada yang mati bunuh diri. Kalau lewat situ lu harus klakson. Klakson, tin. Kemudian si Anu ngejawab deh, tonton. Jawab masalah klakson. Apalagi nih ibu-ibu. Ibu-ibu lagi mentang. Hati-hati ibu lagi mentang. Hamil. Sira lagi hamil, hati-hati. Di ngumpul duren mah wakeh juri. Hati-hati siraku, gawaku peniti, bangle, bunting. Jangan tanggung, kampak gantung tuh. Kayak nyahona. Dikirana setan sir kana bengle. Setan sekarang mah, Pak, mancing di masjid. Bener, kotak amal ku beak. Iya kan? Bentuknya doang ku. Iya, kotak amal. Iya, jadi setan sekarang mah masuk di masjid, Pak. Mana buktinya? Itu kotak amal beak. Siapa yang ngabisin? Orang munduran lagi. Jauh. Mau orang munduran insya bagus-bagus. Betul, 2, 3. Bagus. Lewat gua. Ini yang dibanting balok 6, bature 5. Lewat. Ya, terus paham gitu ngene mah. Apalagi yang pojok-pojok main selot, hati-hati selot. Judol. Tuh. Aja bentak-bentak sirah. Judi online, hati-hati. Bapak hati-hati lamun main judi online, kok digorok karo rabina awas, hati-hati. Saiki mah aneh-aneh hukum. Hadirin rahimakumullah. Terus
diazankan insya Allah dapat pahala sunat, tidak diazankan pun nggak masalah Pak. Sama seperti sholat, nyolatin mayit itu jangan ribut mana kepalanya di kanan, mana kepalanya di kiri. Jangan ribut mana kepalanya kanan atau kiri, nggak usah ribut. Ini kalau nggak paham Pak Gelut nih kuburan. Ini nggak ada dalilnya Ustaz. Ini bid'ah. Ini ulama yang mana yang pakai begini? Azan mayit nggak boleh, kepalanya kanan kiri nggak boleh. Ya semuanya dibilang bid'ah Pak. Masya Allah malam ini kita bid'ah semua. Malam ini kita ini. Benar nggak? Jangan di ultimatum kalimat lafaz kullu bid'atun dalalatun finnar, bahwa setiap bid'ah itu adalah neraka. Kalimat kullu di sini bukan kalimat jama'. Artinya tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu adalah bid'ah. Bid'ah itu macam-macam. Tahlil betul bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jangan semua dikategorikan bid'ah. Marhaba bid'ah, maulid bid'ah, yasinan bid'ah. Lamun maulid bid'ah, bagaimana kita mau dapat job? Coba lor. Ayo. Maulid bid'ah, Allah jadi deh. Itu matiin job kita. Mendingan gelut baca lah yuk. Kadang-kadang asal baik. Biasa nih Pak, wong-wong mengonan pasti ngomong jenggotan, pakai jubah, jenggotan udangnya segede helm Vespa. Jauh lah. Ciri khasnya jenggotan kayak apa sih? Apa ya? Jauh lah pokoknya. Apa ya? Apa jauhilah. Iya, jauh lah Pak. Masya Allah. Asal baik ngomong bid'ah. Masya Allah. Tahlil bid'ah, marhaba bid'ah, baca salawatan menjelang azan bid'ah. Semua dikategorikan bid'ah Pak. Jadi kalau kita ngomong bid'ah, malam ini kita bid'ah semua. Nabi itu sholat nggak pernah pakai baju batik Pak. Jadi kalau pakai baju batik, si akang bid'ah. Ya kan? Nabi sholat nggak pernah pakai celana panjang Pak. Jadi kalau ada di umur duren sholat Jumat pakai celana panjang bid'ah loh. Romo lo. Bid'ah nggak asal Pak. Di tempat saya mah banyak model-model begitu tuh Pak. Ustaz di bid'ah. Saya makan orangnya jengkelan Pak. Saya asli orang Ciamas, Sarni Pak. Orang Ciamas itu Pak motonya cuma satu, jangankan orangnya, bayangannya ditembak nggak bakal kena. Emang kan didengekeun. Hadirin rahimakumullah. Kok coba masalah gini nih. Zikir ge kayak ahli torekat. Keteguhan masih. Kesananya kuripan. Kesananya lagi di dompak buat. Masuk saya diminta untuk ngisi itu. Saya bahas soal itu. Ngomong. Yang penting iya. Nah, belum ngerti cari cing, melotot. Mati buang curang pelototan. Biasa bahas zikir makanya tadi beta. Belum tadi la ilaha illallah la sesuai dengan bayaran. Paham kita paham sesuai dengan bayaran baik. Tadi ngaji dan pulang kebal dibeakeun kumaha layu kalifullah. Tapi dong rada beda ieu mah dong ya. Rada beda. Ganti Pak yang bisa ngaji model kayak ganti. Makanya guru-guru ngaji tadi perhatikan anak pengen bisa ngaji, guru ngaji nah bere duit. Ini mah enggak, ngerokok Ustaz mah berkah ya. Berkah ngerokok Ustaz mah dia berkah ya mah jual eta. Berkah bae. Pikirakan Pak, ganti pengen bisa ngaji model begini nih. Ini mah kadang-kadang Masya Allah anak privat bahasa Inggris mah Masya Allah bayarannya 1 juta sebulan bayar privat bahasa Inggris. Anak Pak sebulan dia guru ngaji nah kabungi gawa duit ya pira Bang Ustaz 5.000 bae kenapa bayar lampu listrik siap laporan bocah nih wong tuane Pak dia guru ngaji suruh minta duit bawa duit 5.000 buat apa buat bayar listrik apa jawabannya Ustaz ngaji ke bayar
Insya Allah. Kudu ikhlas ngaji mah. Kita ngomong ikhlas ke pasek. Mungkin saya menok kalau ada orang kata ngomong, Ustaz, benar ngaji pakai duit? Kenapa ceramah kudu pakai duit? Kenapa ngedoa pakai duit? Hati-hati lo ngomongin duit mah. Itu jadi litmas itu, ngarep duit itu. Meskipun gak jelas. Nih kerja imam, jangan banyak-banyak kalau sholat. Pikir tuh jamaah. Ada yang sudah dia pegel, tua, renta, penyakitan hanya karena ingin berjamaah. Pikirin tuh jamaah. Sama seperti supir angkot, Pak. Itu penumpang tidak semuanya bawa duit. Tidak semua penumpang itu duitnya lebih. Ada yang cuma pas-pasan doang. Sholat berjamaah, pikirin tuh makmum. Ada yang baru mau sholat, ada yang lagi encok, ada sing aki-aki. Sholat maghrib, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Jeres si makmum kurang ajar ke imam ke. Harus sholat tapi gelut. Ujungnya dia bersumpah-sumpah, gua mah besok nggak bakal sholat lagi di sini. Pindah gua ke masjid yang lain, pindah tuh pas sholatnya. Begitu pindah dia ke sholat yang lain, nggak sadar imam itu juga. Kelengar ujungnya. Udahlah biasa baik. Sholat mah pas sholat mah biasa saja, bukan berarti nggak boleh panjang. Kalau sholat sendiri di rumah los, mau 1 juz dibaca. Tapi kalau sholat berjamaah mah wayahe, Nabi pernah nyarekan sahabat nah, pendekkeun sholatmu, pendekkeun sholatmu, pendekkeun sholatmu. Tuh aya jamaah anu keteguan. Paham? Ulah ieu mah taraweh doang masya Allah. Tilu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Munduran begitu ya? Ya banyak. Iya Pak, aku besi Pak. Oh. Masya Allah. Imam taraweh yang ngintip heula, mana imam nu cepet jeung lambat. Gila nu cepet milu. Gila nu lambat mantep. Ya teh naon cepet Pak aya hukumna memang, tapi yang murotal geus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mana mereka? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok enakan amin kan? Coba lamun kerungu mah dipasang speaker luhur mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Hey! Jadi kita kuduren ke. Pas kebetulan kita lewat Bang. Geus isi kultum ning pasing. Itu baca sholawat igunaku. Cuman kerungu nak mat. Allah jadi gitu. Ya hati-hati saudara-saudara hadirin rahimakumullah dalam ibadah. Tuh, amun orang kaya mah pamasolus biasa baik. Imam jangan terlalu panjang-panjang uslah maghrib kuliah kulhu, subuh kuliah kulhu, datang asar kuliah kulhu, datang waktu zuhur juga kuliah kulhu, isya kuliah kulhu, wis kuliah kulhu baik amat. Wis iku baik. Begitu kita ning Cimengku ketemu batur, minggir. Anak imam kuliah kulhu ini. Ada imam kuliah kulhu. Hadirin rahimakumullah. Ibu wis ya, Pak ya. Wis ya. Wis ada suwe-suwe. Kerunya apa ya? Oh, jam belajar ganteng. Iya, jam baru barang beli di Shopee lagi, Bang. Jadi Idza matat nu adam ini kota malu Imam Salasin 3 Pak yang sampai di kuburan. Nih sodakoh jariah ini sampai selama 7 hari 7 malam keluarga membuat makanan minuman segala macam disuguhkan kepada kita makan insya Allah barokah kenyang, pahala membaca tasbih tahmid insya Allah disampaikan kepada almarhum ibu Latifah. Tapi ada sodakoh yang tidak akan pernah putus. Kalau anak-anaknya punya rezeki, ada masjid yang sedang dibangun, pondok pesantren sedang dibangun, tuh bantu, gak usah banyak-banyak, cukup semen 200 sak,
Iya. Bataknya 20.000, besi 200 batang, kemudian gentengnya 20.000, tukangnya 5, jadi itu masjid, Pak. Bener nggak? Nggak perlu minta-minta di jalan. Kemudian yang kedua, kalau memang ada anak-anaknya rezeki, badalkan haji, itu lebih hebat, Pak. Ini yang lebih hebat, ketimbang nyetak yasin, Pak. Jangan bangga orang tua mati dicetakan yasin, jangan. Banyak mudarat ketimbang manfaat. Tapi kalau dibadalkan haji, nggak banyak, nggak mahal. Lur, kalau anak-anaknya, kalau mau malam ini silahkan kumpulkan duitnya, kurang lebih 8,5 juta. Kebetulan saya salah satu pengurusnya, itu duit itu saja, amplop nggak usah. Astaga. Iya. Saya ngurusin insya Allah. Apa syaratnya nggak repot, cuman KTP dengan fotokopi kakak, itu doang. Tapi kalau ada saudara yang berangkat nanti tahun depan, lebih murah lagi, cuman 4,5. Tapi kalau melalui yayasan 8,5, itu badal haji. Nanti haul khususan hadiatan ila ruhi umina hajah halifah. Itu. Orang cukup amin, amin dong masih Rai. Amin, emang ke Mekah cukup ku amin, orang lor mikir. Amin, boy. Kita bagi orang mengatakan kamera dalam mesin mobil kita bensinan, mikir ge. Ampun yang udah jelas bae, heran lo. Nah, yang kedua, ilmu yang tapau bih, ilmu yang bermanfaat. Ibunda Halifah semenjak dia mungkin mempunyai anak-anaknya, rumah tangga, kemudian pernah belajar alif sampai iya, belajar A sampai Z, kemudian ilmu itu diturunkan kepada anak-anaknya, anak-anaknya sholat, anak-anaknya berbuat baik, anak-anaknya silaturahim dengan tetangga, saudara, dan segala macamnya. Maka selama anaknya seperti itu, almarhumah merasakan pahala dari anak-anaknya. Orang cukup amin. Hari amin gampang, gak begi amin. Gampang amin doang, tapi prakteknya lur. Kalau bisa sholat hadiah, Pak. Ya, sholat hadiah itu, masya Allah, jarang ini di masyarakat kita, Pak. Yang masih betul-betul itu dipakai masyarakat kampung Jembatan Beton, Pasar Ambon, Kota Karang, ke sana kampung masjid masih pakai. Gak tahu kalau Bakung kami jah. Insya Allah. Subur kita ke. Oh, Keramat masih ada, pakai sebagian. Masih waktu masih ada almarhum Abah Amir. Tapi begitu beliau tidak ada, nah hilang juga. Sama dengan Atakoh tadi, Pak. Maka kalau saya pertahankan itu, saya perjuangkan. Insya Allah, sholat hadiah lur ya. Sholat hadiah itu pada maghrib, kalau bisa malam pertama, Pak, malam pertama. Karena yang paling berat menurut Nihayatul Zaid, kitabnya, yang paling pertama itu adalah siksaannya. Sholat hadiah usolli sunatan Allahu Akbar, yang pertama. Yang kedua disebut usolli sunatan hadiatan ila ruhi rokaatain bulan bin bulan Allahu Akbar. Biasanya mana harus segar ya? Batuk. Tadi kita ngedal gini ada segar ya wis lah, wis arep iki mah. Wis, yo. Iya, tutup warung lagi. Sholat hadiah nong ya, anak-anak ya. Apa ke boleh, Pak? Sholat hadiah. Jangan punya anggapan begini. Ada, Pak, ada begini. Ustaz, tidak boleh lagi mendoakan kalau dia istrinya sudah wafat, suaminya ataupun suami sudah wafat, dia mendoakan lagi. Ini goblok, Pak, gak ada dalilnya. Terus baik nggak doa mah. Meskipun dia sudah nikah lagi, abang sudah nikah lagi, los baik, Pak. Nggak doa mah terus baik. Nek tiru tanpa majikan, Pak, los. Bu, doa istri satu mustajab. Kok malah mengopak? Ya kan? Ya, kami jaya. Hiji bae mustajab doa istri Bapak. Kok malah mengopak mah? Ini mana kiai nikah ribut koplang. Aminin. Ya perintahnya ke Mas Rasulullah warubah. Perintahnya 1, 2, 3, 4. Perintahnya Al-Quran itu loh, Bu. Kenapa suami nikah ngeribut? Aminin. Alhamdulillah suami gue udah kawin lagi. Doa mustajab ini. Besok kemenang nambah. Dan yang terakhir, auladun soleh, yang ulah anak yang soleh, sering doakan ya. Tuh sholat hadiah anak-anakku sekalian nih. Waktunya makna sholat maghrib. Habis sholat maghrib, kemudian habis zikiran, mundur ke belakang. Jangan dulu sholat sunnah qobliyah maghrib. Langsung usolli sunatan hadiatan arma'atain. Allahu Akbar. Ibtitah Al-Fatihah.
setelah Al-Fatihah ayatul kursi, setelah ayatul kursi At-Takatsur Al-Hakumut, setelah Al-Hakumut Al-Ikhlas, boleh 9 boleh 11. Kemudian setelah itu ruku, i'tidal, sujud 2 kali, bangun lagi, sama bacaannya dengan rakaat yang pertama. Kalau anak-anaknya yang mendoakan, anak-anaknya Pak yang berdoa, anak-anaknya yang memandikan, anak-anaknya juga yang masukkan ke liang lahat, yarfa'ullahu darajati walidain. Orang tua seperti ini diangkat derajatnya oleh anak-anaknya. Meskipun orang tuanya nggak pernah ibadah, tapi anak-anak yang mengangkat derajatnya. Mikir Pak, jangan bangga punya anak dokter Andes, jangan bangga punya anak insinyur, jangan bangga punya anak doktor. Tapi kita tidak bangga ketika anak kita mempunyai predikat di dalam agama, seolah itu biasa-biasa saja. Kita lebih bangga anak kita menang menarik telanjang Agustus. Tapi kita tidak bangga ketika anak pulang dari pesantren hafal alfiyah, hafal jurumiyah, bisa qiraah. Kita tidak bangga dengan itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan digesek, ikan mujair. Lebih sepat, lebih bagus. Karena jamaahnya sudah mulai pada geser. Ada kue lambang sari, kemudian kue apem, kue bolu. Itulah nama kue-kuehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.